Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Fadila dengan NIM C1C02141. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Adapun materi yang dibahas yaitu 1. PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. 2. PPh pasal 25, orang pribadi dan badan. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Pengertian, pajak penghasilan pasal 24 adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak piutang yang dimiliki di Indonesia. Subjek dan objek, sebagaimana disebutkan dalam UU 36/2008, subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas keseluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Di sisi lain, yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. 1. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. 2. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau cash basis. 3. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. 1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. 2. Penghasilan luar negeri. Seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atau seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. 3. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak atau dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. 1. Penghasilan dari luar negeri yaitu sebesar 5 miliar rupiah dengan tarif pajak 40%. 2. Penghasilan usaha di Indonesia yaitu sebesar 4 miliar. Maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar rupiah ditambah dengan 4 miliar rupiah sama dengan 9 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur berikut. 1. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikali dengan 5 miliar rupiah, hasilnya yaitu 2 miliar rupiah. 2. 5 miliar rupiah dibagi dengan 9 miliar rupiah dikali dengan 2 miliar 250 juta rupiah, maka hasilnya yaitu sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Yang ketiga, PPh terutang atau menurut tarif pasal 17. 9 miliar rupiah dikali dengan 25% sama dengan 2 miliar 250 juta rupiah. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenakan adalah pada poin 2, yaitu sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 25 orang pribadi dan badan. Pengertian, PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentan waktu 1 tahun. Selanjutnya, subjek dan objek.
PPh pasal 25 memiliki dua objek, yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan usaha harus menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan objek PPh tanpa diwakilkan. Objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi dan badan dari kegiatan usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya, tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh pasal 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset sebulan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri atau PPh 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atau 12 bulan. Selanjutnya contoh perhitungan. Orang pribadi, jumlah pajak penghasilan Tuan Dion yang terutang sesuai dengan SPT tahunan 2020 yaitu sebesar 30 juta. Pada tahun 2019 telah dibayar dan dipotong atau dipungut 1. PPh pasal 21 sebesar 8 juta, 2. PPh pasal 22 sebesar 2 juta, 3. PPh pasal 23 sebesar 2 juta, 4. PPh pasal 25 yaitu sebesar 12 juta. Kurang bayar atau pasal 29 tahun 2019 yaitu sebesar 24 juta. Besaran angsuran PPh pasal 25 tahun 2020 adalah PPh yang terutang tahun 2019 yaitu 30 juta. Pengurangannya 1. PPh pasal 21 sebesar 8 juta, 2. PPh pasal 22 sebesar 2 juta, 3. PPh pasal 23 sebesar 2 juta. Totalnya yaitu menjadi 12 juta. Dasar perhitungan pasal 25 tahun 2020 yaitu 18 juta. Besarnya PPh pasal 25 per bulan 18 juta dibagi dengan 12, hasilnya yaitu Rp1.500.000. Jadi, Tuan Dion harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2020 mulai masa Maret sebesar Rp1.500.000. Contoh perhitungan badan usaha. Penghasilan PT Dira tahun 2022 adalah sebesar Rp250 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebesar Rp50 juta. Pada tahun 2022, PPh dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp8 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2021, penghasilan yang dipakai sebagian besar sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta dikurangi dengan 50 juta. Hasilnya yaitu 200 juta. PPh terutang 25% dikali dengan 200 juta, hasilnya yaitu 50 juta. PPh dipotong atau dipungut sebesar 8 juta. Maka 50 juta dikurangi dengan 8 juta, hasilnya yaitu 42 juta. Besarnya angsuran pajak bulan PT Dira tahun 2021 adalah 1 dibagi 12 dikali dengan 42 juta. Hasilnya yaitu Rp3.500.000. Maaf, saya ulangi, Rp3.500.000.
Baiklah, sekian terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.